Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Yus, mahasiswa PPG Batch 3 UIN Madura Pamekasan, akan merefleksikan modul Quran Hadis pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu topik 1, analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dari topik ini, saya menyadari pentingnya analisis kurikulum, di mana capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran adalah sebagai dasar perencanaan. Kemudian proses ini menuntut guru tidak hanya menyalin dokumen resmi, akan tetapi menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Di mana tantangan yang saya hadapi adalah kesulitan merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Namun hikmahnya, saya semakin paham bahwa pembelajaran harus diarahkan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Kemudian topik 2, pengembangan materi pembelajaran. Topik ini menegaskan bahwa materi tidak sekedar isi buku, tetapi harus dikembangkan secara multiperspektif, multidisiplin, dan kontekstual. Di mana dalam prakteknya, saya kadang terjebak pada penyampaian materi secara tunggal, yakni hanya dari buku teks, kemudian tantangannya adalah keterbatasan waktu untuk eksplorasi sumber lain. Nah, dari sini saya belajar bahwa guru perlu kreatif menyajikan materi agar relevan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kemudian refleksi topik 3, pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Saya mendapat wawasan luas tentang perbedaan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Hal ini membantu saya lebih tepat dalam memilih dan mengombinasikannya sesuai tujuan. Kemudian, kendala yang saya alami adalah sering bingung membedakan istilah, metode, dan strategi, sehingga penerapannya kurang konsisten. Nah, dari topik ini saya belajar bahwa guru harus fleksibel, memberi ruang bagi heterogogi dan paragogi, atau dikenal dengan istilah lain peer-to-peer learning. Kemudian topik 4, pengembangan alat peraga, media, dan teknologi pembelajaran. Topik ini mengingatkan saya bahwa media bukan sekedar alat bantu, akan tetapi sarana komunikasi yang menjembatani materi dan peserta didik. Saya sering menggunakan media konvensional seperti papan tulis dan gambar. Namun, saya menyadari perlunya beralih ke media digital dan interaktif agar lebih menarik. Tantangannya adalah keterbatasan sarana teknologi di madrasah. Hikmahnya, saya semakin yakin bahwa kreativitas guru bisa mengubah media sederhana menjadi lebih bermakna. Kemudian topik 5, pengembangan asesmen pembelajaran. Dari topik ini saya belajar bahwa asesmen tidak hanya sumatif, akan tetapi juga formatif dan awal. Saya sering mendapati siswa kesulitan saat ujian karena tidak ada asesmen awal yang memetakan kebutuhan mereka. Di mana tantangannya adalah harus menyusun instrumen yang sesuai dengan keragaman siswa. Hikmahnya, asesmen seharusnya menjadi alat diagnosis, bukan sekedar penentu nilai. Kemudian topik 6, pengembangan evaluasi pembelajaran. Di mana evaluasi menekankan pentingnya mengolah data asesmen menjadi laporan yang bermakna, baik kuantitatif,
yaitu angka, maupun kualitatif, yaitu narasi. Tantangan saya adalah menulis deskripsi rapor yang sesuai karakter tiap siswa tanpa terkesan copy paste. Sehingga dari topik ini saya belajar bahwa laporan hasil belajar adalah bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana refleksi guru dan siswa untuk perbaikan. Kemudian topik 7, pengembangan modul ajar. Nah, topik ini sangat relevan dengan tugas guru sehari-hari. Saya memahami bahwa modul ajar lebih komprehensif dibanding RPP karena mencakup tujuan, langkah, asesmen, hingga media. Tantangannya adalah menyusun modul ajar yang praktis akan tetapi tetap memenuhi komponen. Dari sini saya belajar pentingnya perencanaan pembelajaran yang matang agar pelaksanaan lebih terarah, efektif, dan fleksibel sesuai kebutuhan siswa. Kemudian topik 8, pengembangan modul Project P5 atau PPRA, di mana topik ini memberi inspirasi tentang bagaimana pembelajaran tidak hanya fokus pada kognitif, akan tetapi juga karakter dan aksi nyata. Saya menyadari pentingnya Project P5 atau PPRA ini karena dalam menanamkan nilai, gotong royong, bernalar kritis, hingga moderasi beragama, tantangan terbesarnya adalah merancang proyek yang realistis dengan keterbatasan waktu dan fasilitas. Namun hikmahnya, adanya proyek ini membuat pembelajaran lebih hidup karena siswa belajar melalui pengalaman langsung. Kemudian kesimpulan refleksi saya secara umum dari topik 1 sampai topik 8, secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa guru profesional bukan hanya mengajar, akan tetapi juga sebagai perencana, sebagai inovator, sebagai fasilitator, dan sebagai penilai dan pembentuk karakter. Akan tetapi, tantangan utamanya ada pada keterbatasan waktu, fasilitas, dan kemampuan guru dalam mengintegrasikan semua aspek. Namun, hikmah yang dapat saya peroleh adalah bahwa proses belajar guru sama pentingnya dengan proses belajar siswa. Maka dengan refleksi dan aksi nyata, guru bisa terus memperbaiki kualitas pembelajaran. Demikian yang bisa kami refleksikan modul pengembangan perangkat pembelajaran dari topik 1 sampai topik 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tiada batasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.